Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kekaramahan dan detik-detik wafatnya sang ratu sufi, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pernah terjadi pada satu hari di tepi danau, Imam Hasan Al-Basri berkata kepada Rabi'ah, "Rabi'ah, lihat ini." Imam Hasan Al-Basri melemparkan sajadahnya di atas air danau. Sajadah itu terhampar menghadap kiblat. Imam Hasan Al-Basri melompat ke atas sajadahnya, kemudian sholat di atasnya. Setelah selesai sholat, Rabi'ah melempar sajadahnya ke udara, dan sajadah itu terhampar pula di udara menghadap kiblat. Rabi'ah melompat ke atas sajadahnya dan sholat pula di atasnya. Rabi'ah meminta Imam Hasan Al-Basri naik ke tempatnya, tetapi karamah Hasan Al-Basri belum sampai ke sana. Rabi'ah berkata, "Apa yang kau lakukan sebenarnya bisa dilakukan oleh ikan, dan apa yang saya lakukan bisa diperbuat oleh lalat. Yang penting bagi kita adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas." Rabi'ah pernah berpuasa selama seminggu yang sama sekali tidak makan dan tidak tidur. Dia merasa sangat lapar. Dengan takdir Allah, ada orang dermawan yang tergerak hatinya kasihan pada beliau. Orang itu mengantar makanan semangkok kepada Rabi'ah di waktu hendak berbuka. Kemudian Rabi'ah pergi mengambil lampu. Di waktu beliau kembali membawa lampu, beliau lihat makanan itu telah tumpah oleh kucing. Beliau bersabar, kemudian mengambil ceretan berisi air untuk berbuka puasa. Waktu kembali membawa air, lampu beliau padam. Beliau akan berbuka dalam keadaan gelap malam. Tiba-tiba ceretan itu jatuh dan pecah pula, airnya tertumpah. Rabi'ah mengadu kepada Allah dengan suara sedih, "Ya Allah, apa yang kau perbuat dengan hamba-Mu yang lemah ini?" Kedengaran ada suara menjawab, "Hai Rabi'ah, aku tidak akan membiarkan kamu menikmati kesenangan dunia dengan leluasa. Nanti kamu lupa kepadaku. Sebab rasa cinta kepadaku dengan rasa cinta dunia tak akan bisa kumpul dalam satu hati." Kemudian Rabi'ah pernah diuji oleh beberapa orang laki-laki. Mereka akan mengajukan sesuatu. Kira-kira apa jawaban Rabi'ah? Mereka berkata, "Hai Rabi'ah, pangkat tertentu hanya dianugerahkan oleh Allah kepada kaum lelaki. Sebagai contoh, mahkota kerasulan hanya dikaruniakan Allah bagi orang laki-laki. Mana ada orang wanita menjadi rasul. Sabuk kebangsawanan juga dihadiahkan bagi lelaki." Spontan Rabi'ah menjawab, "Benar katamu itu, dan bukan hanya itu saja. Orang yang mengaku jadi Tuhan pun laki-laki pula, yaitu Fir'aun. Mana ada orang wanita pernah mengaku dirinya jadi Tuhan? Musuh-musuh Nabi juga orang laki-laki, seperti musuh Nabi Adam, yaitu Iblis, musuh Nabi Ibrahim, yaitu Namrus, musuh Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain. Mereka semua laki-laki, bukan perempuan." Setelah mendengar jawaban Rabi'ah itu, orang laki-laki itu terdiam, tidak kuasa membantah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian ketika Rabi'ah sakit parah, ada orang menanyakan sebab penyakitnya. Beliau menjawab, "Aku telah melihat surga, maka Allah menghukumku dengan penyakit ini." Imam Hasan Al-Basri pernah datang menjenguknya. Beliau melihat orang-orang kaya di Basrah sedang berdiri di pintu sambil menangis. Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Mengapa saudara-saudara menangis di sini?" Mereka menjawab, "Orang suci ini sakit keras. Nanti kalau beliau wafat akan seperti apa umat yang banyak ini? Kami membawa uang dinar untuk biaya perawatan, tetapi kami khawatir dia tidak mau menerimanya. Rayulah beliau supaya mau menerima pemberian kami ini." Imam Hasan Al-Basri masuk kemudian membujuk Rabi'ah agar mau menerima uang itu. Tetapi Rabi'ah menjawab, "Hasan, Allah selalu bersifat pemurah meskipun terhadap orang yang menentangnya. Apakah Anda ragu bahwa Allah akan pemurah bagi orang yang mencintainya? Aku pernah lalai lalu menjahit bajuku dengan diterangi lampu dunia. Setelah aku sadar, maka aku robek pakaian yang kujahit dengan penerangan lampu itu. Aku segera mohon kepada Allah agar aku tidak lagi lalai."
Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Abdul Wahid datang menziarahi Rabi'ah ketika sakit. Abdul Wahid mempersilakan Imam Sufyan yang bicara dengan Rabi'ah. Imam Sufyan berkata, "Kalau saja engkau ingin berdoa kepada Allah, Allah akan menghilangkan penderitaanmu ini." Rabi'ah menjawab, "Hai Sufyan, apakah anda tidak tahu yang menghendaki saya menderita begini adalah Allah?" Imam Sufyan menjawab, "Iya, memang benar." Kata Rabi'ah lagi, "Bukankah sahabat kita yang paling baik adalah Allah? Dia menghendaki saya sakit, maka tidaklah baik bagi kita untuk menentang kehendak sahabat kita yang paling baik dan paling kita cintai." Kemudian Imam Sufyan berkata, "Rabi'ah, makanan apa yang kau inginkan?" Rabi'ah menjawab, "Buah yang paling saya gemari adalah rutab atau kurma basah. Tetapi sudah 12 tahun lamanya saya tidak pernah makan rutab meskipun di pasar banyak dijual. Karena Allah tidak senang pada manusia yang selalu memperturutkan keinginan nafsunya." Kemudian Imam Malik bin Dinar adalah murid Imam Hasan Al-Basri. Beliau juga pernah datang berkunjung kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Disaksikannya sendiri bahwa Rabi'ah mencebok air untuk minum ataupun mencuci dengan gayung yang bocor karena sudah pecah. Alas tidurnya cuma sehelai tikar yang sudah lusuh karena sudah lama usianya. Bantalnya adalah bata. Imam Malik berkata, "Rabi'ah, saya punya teman-teman yang kaya. Kalau engkau mau, saya bisa mendapat gayung, tikar dan bantal yang baik dari mereka untukmu. Dan mereka insya Allah akan sangat senang kalau hadiah mereka engkau terima." Rabi'ah menjawab, "Keadaan seperti inilah yang disenangi Allah buatku. Apakah aku pantas mengingatkan Allah untuk memberiku yang bagus-bagus, padahal Dia sendiri menghendaki yang demikian?" Kemudian ketika penyakit beliau semakin parah, ajal sudah sangat dekat, Rabi'ah meminta kepada orang-orang yang menjaganya supaya mereka keluar sebentar. Mereka pun keluar semuanya dan menutup pintu. Kemudian tiba-tiba terdengarlah ada suara membacakan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam senang dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Setelah suara itu putus, mereka masuk. Rabi'ah telah meninggal dengan memperlihatkan wajah cerah seakan-akan tersenyum. Maka ramailah orang-orang mensolati jenazah beliau lalu mengantarnya ke makamnya. Kemudian pada malam harinya, seorang sahabatnya mimpi bertemu dengan beliau dan bertanya, "Bagaimanakah engkau menghadapi kedatangan malaikat Munkar dan Nakir?" Kemudian Rabi'ah menjawab, "Munkar dan Nakir datang dan bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Kemudian saya jawab, 'Pergilah lapor kepada Tuhanmu, katakan padanya agar jangan melupakan wanita lemah ini. Seumur hidupnya dia hanya mencintai Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia tinggalkan segala kesenangan dunia untuk mencari ridha Allah. Meskipun dunia luas dan hijau penuh dengan hiburan, tetapi perempuan itu meninggalkan itu semua dan hanya satu yang dia cintai, hanya satu yang selalu dia ingat, yaitu Allah saja. Kemudian setelah dia datang menghadap memenuhi panggilannya, dia mengirim utusan hanya sekedar menanyakan, 'Siapa Tuhanmu?' Setelah mendengar perkataan Rabi'ah itu, Munkar dan Nakir pun pergi meninggalkannya. Subhanallah, subhanallahil azim. Allahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.